Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Infusion Learning. Jadi ini adalah seri ketiga dari pembahasan soal TIU untuk SKD Sekolah Kedinasan tahun 2022. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa passing grade atau ambang batas TIU pada SKD tahun ini itu adalah 80, teman-teman. Dan ini mestinya bisa dilampaui dengan mudah, tentunya dengan persiapan yang matang. Nah, salah satunya mengikuti pembahasan soal-soal asli TIU pada channel ini. So, bagi yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini bisa berkembang. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan teman-teman kerjakan soal-soal berikut sebagai bahan latihan. Oke, kita masuk soal yang pertama. Ini adalah soal analogi, teman-teman. Jadi, kemampuan verbal. Ini kita diminta untuk mencari padanan kata yang sesuai dengan yang ada di sebelah kiri. Jadi, kita punya kata bangsa di sini. Kita harus mencari pasangan dari kata bangsa ini dengan analogi yang sama dari dua kata yang ada di sebelah kiri, gitu ya. Jadi, ini lumayan mudah, teman-teman. Nah, ramalan dan astrologi, hubungan apa yang bisa kita temukan di antara keduanya? Oh, ternyata bahwa astrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ramalan ya. Oke, kalau begitu kita tinggal cari saja ilmu yang mempelajari tentang bangsa. Nah, kita mulai dari pilihan A. Di situ ada sosiologi. Sosiologi itu ilmu tentang apa? Tentang perilaku sosial ya, teman-teman. Perilaku sosial. Berarti ini bukan jawaban yang tepat. Nah, yang kedua adalah antropologi. Antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Segala hal yang terkait dengan manusia itu dipelajari di antropologi. Kemudian yang ketiga, demografi. Demografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan, teman-teman. Kependudukan. Nah, berarti ketiga opsi ini tidak bisa menjadi jawaban yang tepat. Yang keempat, kita punya psikologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Oke, berarti opsi A, B, C, dan D tidak mungkin benar. Jadi jawaban untuk soal ini adalah error. Nah, apa itu etnologi? Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan dan bangsa. Nah, ini sebenarnya merupakan cabang dari ilmu antropologi, teman-teman. Tapi dia khusus membahas tentang budaya dan bangsa. Oke. Ya. Jadi, salah satu trik untuk menjawab soal seperti ini adalah kita eliminasi satu persatu pilihan jawaban yang ada. Oke, saya kira ini mudah. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Di sini kita punya sebuah premis, jika saya pekerja maka saya mendapat gaji. Ini adalah premis jika maka atau implikasi, teman-teman. Saya pekerja, ini adalah P. Saya mendapat gaji, ini adalah Q. Oke, sampai di sini mudah-mudahan aman. Kemudian yang ditanyakan adalah kalimat berikut yang ekivalen. Oke, kita tandai dulu ini ekivalennya dengan pernyataan di atas adalah. Oke. Nah, implikasi atau jika P maka Q ya, itu memiliki dua bentuk yang ekivalen, teman-teman. Jadi, dia akan ekivalen dengan dua bentuk. Yang pertama adalah kontraposisinya. Apa itu kontraposisi? Kita balik tapi kita negasikan. Oke? Jadi, jika negasi Q, maka negasi P. Itu ekivalen dengan implikasi. Yang kedua adalah jika P, bukan jika P ya, bukan P atau Q. Oke, jadi P tetap ditulis pertama, tetapi negasinya, kemudian kita menggunakan kata atau,
dan setelahnya adalah ki gitu. Jadi ini adalah dua bentuk yang ekivalen dengan implikasi. Nah, kalau kita perhatikan pilihan jawaban tidak ada yang menggunakan jika maka. Berarti ini tidak bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, kalau begitu yang harus kita gunakan adalah yang di bawah ini. Bukan P atau ki. Oke. Karena P adalah saya pekerja, maka bukan P itu adalah saya bukan pekerja. Nah, tinggal kita lihat pilihan jawabannya. Nah, ternyata hanya ada satu jawaban yang bisa kita eliminasi. Oke, tinggal 4 pilihan jawaban. Saya bukan pekerja. Nah, di sini menggunakan kata atau. Nah, yang menggunakan kata dan itu bisa kita coret. Oke, sekarang pilihannya tinggal 2, A atau C. Oke, setelahnya adalah ki. Berarti ini tidak berubah, saya mendapat gaji. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah alfa. Gitu, teman-teman ya. Jadi, selain mengerjakan soal, yang harus difokuskan itu adalah opsi jawabannya. Jadi kita bisa bergerak dari pilihan jawaban. Saya kira ini mudah. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3 katanya begini. Jika Agus mempunyai buku, maka ia akan membaca. Nah, ini lagi-lagi implikasi. Kita bisa tandai Agus mempunyai buku ini sebagai P, teman-teman. Kemudian Agus akan membaca itu sebagai ki. Gitu ya. Jadi Agus membaca itu adalah ki. Nah, premis kedua kita punya Agus tidak membaca. Ini kan kebalikan dari ini, teman-teman. Berarti ini adalah negasi ki. Gitu. Di sini ada kata penghubung atau. Berarti bentuknya seperti itu. Agus pandai. Karena ini belum ada, berarti kita beri notasi yang baru. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, bentuk ini kan adalah bentuk ekivalen dari implikasi. Nah, berarti ini bisa kita rubah bentuknya menjadi jika ki maka R, gitu ya. Nah, kita punya dua premis sekarang. Kita punya premis yang pertama adalah jika P maka ki. Nah, kalau teman-teman punya bentuk seperti ini adalah bentuk silogisme, teman-teman. Jadi yang sama teman-teman bisa coret. Nah, kita ambil yang ujung-ujungnya saja. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. P itu adalah Agus mempunyai buku, R itu adalah Agus pandai. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Jika Agus mempunyai buku, maka Agus pandai. Oke? Jadi dua soal ini terkait dengan penalaran analitis atau logika, teman-teman ya. Mudah-mudahan ketika menghadapi TIU, teman-teman menemukan soal seperti ini bisa menjawab dengan tepat. Sekira ini mudah, kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Jadi pada fase grup Liga Champions, Juventus, Real Madrid, Arsenal, dan Bayern Munchen itu akan saling berhadapan. Oke, berarti semua tim ini akan saling berhadapan. Jika menang memperoleh nilai 3, seri memperoleh nilai 1, kalah itu tidak dapat poin. Oke, Juventus tidak pernah kalah. Berarti dia kemungkinannya menang atau seri. Arsenal selalu imbang, sedangkan Bayern Munchen itu hanya memperoleh nilai 1. Real Madrid hanya kalah 1 kali. Nah, urutan klasemen berdasarkan nilai dari urutan teratas. Oke, berarti kalau dapat soal seperti ini, kalau teman-teman punya banyak waktu, kita buat tabel silangnya atau tabel klasemennya, teman-teman. Kita urutkan. Yang pertama adalah Juventus, gitu ya. Kemudian Real Madrid, setelahnya adalah Arsenal, kemudian Bayern Munchen. Oke, kita bikin tabel klasemen. Jadi ini adalah menang. Kemudian ini seri, ini kalah. Nanti terakhir ini adalah poinnya. Oke, jadi kita harus urutkan dari yang teratas ke yang terbawah. Nah, di sini diketahui bahwa Juventus itu tidak pernah kalah. Berarti dia kalah 0. Gitu, teman-teman ya. Arsenal selalu imbang. Berarti Arsenal itu imbang 3 kali. Karena ada 4 tim dan mereka saling berhadapan, berarti Arsenal akan memainkan pertandingan sebanyak 3 kali. Semuanya imbang. Berarti menang tidak pernah, kalah juga tidak pernah. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas. Nah, karena Arsenal selalu imbang, berarti ketika ketemu Juventus, dia juga akan imbang. Oke, berarti Juventus hanya 2 kali menang, 1 kali seri. Mudah-mudahan ini jelas, teman-teman ya. Kemudian berikutnya, Real Madrid hanya 1 kali kalah. Berarti Real Madrid 1 kali kalah, tapi dia kan akan imbang dengan Arsenal.
berarti Real Madrid hanya 1 kali menang. Itu, mudah-mudahan ini jelas. Yang berikutnya, Bayern Munchen itu hanya memperoleh nilai 1. Kalau hanya memperoleh nilai 1 berarti dia hanya imbang, dan imbangnya itu lawan Arsenal. Dia tidak pernah menang dan tidak pernah kalah. Nah, kalau begitu tinggal kita hitung poinnya. Kalau menang ini kita kali 3, kalau seri kita kali 1. Gitu ya. Ini kita kali 0. 2 kali 3 6, 1 kali 1 1, 6 tambah 1 jadi 7. Oke, 1 kali 3 3, 1 kali 1 1, kalau ditambah berapa? 1 kali 3 3 ini ya. Ini dikali 1 berarti 4. Ini dikali 3 hasilnya 0, ini dikali 1 berarti 3. Nah, ini 1. Oke, berarti urutan teratas itu Juventus, kemudian Real Madrid, Arsenal, dan Bayern Munchen. Oh, ini sudah terurut teman-teman. Berarti jawaban soal nomor 4 adalah alfa. Soal nomor 5 ini barisan dan deret teman-teman. Katanya rumus suku ke n dari suatu barisan itu ditentukan UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN. Nah, jika suku kedua dan suku ke-7 masing-masing itu sama dengan 8 dan 63, berapakah nilai B? Oke, kita sudah punya informasi awal bahwa U2 itu berarti 2 pangkat 2 dikali A ditambah 2B gitu ya. Ini sama dengan berapa? 8 teman-teman. Kemudian kita punya suku ke-7 U7. Oke, jadi ganti N nya dengan 7 berarti jadi 7 pangkat 2 dikali A ditambah 7B, hasilnya sama dengan 63 gitu ya. Nah, ini kalau kita rubah bentuknya, diselesaikan maksud saya, kita peroleh 2 pangkat 2 itu 4, berarti 4A ditambah 2B sama dengan 8 gitu ya. Kemudian ini menjadi 49A ditambah 7B sama dengan 63. Nah, yang dicari apa? Nilai B-nya. Kalau begitu kita eliminasi A-nya. Kalau eliminasi A, berarti kita kali silang saja. Ini kita kali 49, ini kita kali 4. Oke, hasilnya saya tulis di bawah ya teman-teman. Oke, 4A dikali 49 itu adalah 196A gitu ya. 2B dikali 49 itu dapat 98B. 8 dikali 49 itu dapat 392. Oke, kemudian 49 dikali 4 itu 196A ditambah 7 kali 4 itu 28B sama dengan 63 kali 4 itu berapa? 252. Nah, ini kita tinggal kurangkan saja. Oke, kalau dikurang ini habis ya. 98 dikurang 28 itu 70B. 392 dikurang 252 itu berapa? 140. Berarti dapat B sama dengan 140 dibagi 70. Jawabannya 2. Berarti untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah bravo gitu ya. Ini juga lumayan mudah teman-teman. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6 ini masih barisan dan deret teman-teman, tapi di sini sudah khusus barisan aritmatika ya. Diketahui suku kedua dan suku ke-6. Yang ditanyakan soal ini adalah jumlah 6 suku pertama. Berarti yang ditanyakan soal ini adalah S6-nya sama dengan berapa teman-teman. Nah, ingat untuk aritmatika, untuk mencari S6 itu ada dua caranya. Kita bisa gunakan ini N/2 di dalam kurung suku pertama ditambah suku terakhirnya. Yaitu suku terakhirnya adalah suku ke-6 karena jumlah 6 suku pertama. Atau teman-teman juga bisa gunakan S6 itu sama dengan 6/2 suku pertama dikali 2 ditambah N kurang 1 dikali beda. Boleh. Nah, kalau saya untuk soal ini sebenarnya kita bisa menggunakan aturan yang ini saja teman-teman. Ya, berarti tinggal kita cari suku pertama dan suku ke-6. Di soal suku ke-6 sudah ada. Berarti tugas kita lebih mudah, tinggal mencari suku pertama. Nah, suku pertama itu bisa diperoleh dari sini. Ya, suku pertama itu berarti suku kedua dikurang beda. Itu karena beda itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Jadi kalau dicari suku pertama, berarti suku keduanya yang dikurang dengan beda. Oke, suku keduanya sudah ada, bedanya yang belum ada. Nah, bagaimana cara mencari beda? Ini mudah. Ya, beda itu caranya begini teman-teman. Ini cara cepatnya.
20 dengan 8 kita kurangkan. Kemudian kita bagi dengan 6 kurang 2. 6 kurang 2. Itu cara cepat untuk mencari beda untuk aritmatika. Diperoleh 20 kurang 8 berapa? 12. 6 kurang 2, 4. Kalau dibagi hasilnya 3. Ya sudah, berarti ini 8 kurang 3, hasilnya 5. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke sini. 6 per 2 itu 3. Suku pertamanya 5. Gitu ya. Ditambah suku ke-6-nya 20. Oke, berarti sama dengan 3 dikali 25. Hasilnya adalah 75. Oke. Ini mudah ya, teman-teman. Kita masuk ke soal yang terakhir. Oke, soal nomor 7 ini masih barisan dan deret, teman-teman. Jadi katanya panjang sisi sebuah segitiga siku-siku itu membentuk barisan aritmatika. Nah, diketahui bahwa keliling segitiga tersebut adalah 72, yang dicari luasnya. Oke, kita bisa gambar ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Anggap saja ini adalah segitiga siku-sikunya, gitu ya. Nah, panjang sisi-sisinya itu mengikuti pola barisan aritmatika. Jadi kalau ini adalah A, maka ini A tambah B, ini pasti A ditambah 2B. Sisi miring selalu lebih panjang dari dua sisi yang lainnya, gitu ya. Nah, ini ada trik yang bisa kita gunakan, teman-teman. Kita gunakan sisi istimewa dari Pitagoras, yang mana itu? Jadi kita bisa ketahui bahwa Pitagoras itu kalau di sini 3, di sini 4, di sini pasti 5, gitu ya. Nah, berarti kita bisa gunakan perbandingan ini. Kita bisa anggap saja sisi yang pertama ini adalah A, gitu ya. Berarti A banding B banding C itu sama dengan 3X banding 4X banding 5X. Itu boleh. Nah, di sini katanya keliling segitiga itu sama dengan 72. Oke, kelilingnya berarti ini setiap sisinya dijumlahkan. Berarti 3X ditambah 4X ditambah 5X itu sama dengan 72. 3X tambah 4X itu 7X ditambah 5X itu berarti 12X sama dengan 72. Dapat X sama dengan 72 dibagi 12. Jawabannya 6. Oke. Gitu ya. Berarti kita sudah bisa peroleh. Ini panjangnya nanti 3 kali 6, ini 4 kali 6, ini 5 kali 6. Oke. Kita langsung saja, yang dicari adalah luas segitiga. Luas segitiga itu 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, kalau diperhatikan segitiganya, ini alasnya, ini tingginya, gitu ya. Ya, berarti ini dengan ini saja yang kita gunakan. Oke, berarti 3X dikali dengan 4X. 4 dengan 2 itu bisa habis menjadi 2X dikali 3X. Diperoleh 6X kuadrat. Nah, kebetulan X-nya itu adalah 6, berarti tinggal dikuadratkan. Jadinya nanti 6 kali 36. Berapa hasilnya? 216. Jadi itu tadi pembahasan 7 soal asal ITIU. Mudah-mudahan bentuk soal yang kami bahas ini benar-benar muncul ya pada saat teman-teman menghadapi SKD Kedinasan tahun 2022. Kalau ada yang punya jawaban berbeda atau punya soal yang akan dibahas atau mau dibahas, silahkan kirimkan ke kami. Ada bisa DM di Instagram atau di TikTok, gitu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya, klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Saya kira cukup untuk video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.